Doctor here. Hari ini gue mau cerita tentang seseorang yang ereksinya bisa sangat panjang, bisa sangat lama mungkin ya. Jadi durasinya itu lama sekali. Tapi ini ternyata adalah suatu penyakit dan mungkin kalian semua baru banyak yang dengar dan belum banyak yang tahu juga tentang penyakit ini. Dibilang jadi kelebihan? Enggak. Bukan kayak kalian yang mungkin pakai obat kuat terus, oh saya bisa ereksi lebih lama gitu. Oh bukan. By the way, gue akan jelaskan dulu ereksi. Ereksi itu adalah suatu keadaan di mana penis itu tegang atau terisi darah sehingga dia lebih keras mungkin ya. Bahasa awamnya kayak gitulah. Nama penyakit ini adalah priapismus. Kalian pasti agak sedikit agak sedikit asing dengan bahasa priapismus. Jadi kita akan bahas priapismus terlebih dahulu. Nah, priapismus ini diagnosisnya itu seperti apa sih? Jadi adalah kondisi ketika pria mengalami ereksi berkepanjangan tanpa adanya rangsangan seksual. Itu yang harus digarisbawahi. Ereksi berkepanjangan tanpa adanya rangsangan seksual. Jadi lu nggak ada dipegang oleh lawan main lu gitu atau pasangan lu, tiba-tiba ereksi aja. Dan ereksinya dapat berlangsung hingga lebih dari 4 jam dan seringkali menimbulkan rasa nyeri. Jadi kalau dibilang priapismus ini adalah suatu keadaan yang menyenangkan, jadi bisa main berapa ronde gitu. Oh nggak salah. Nggak kayak gitu ya cara mainnya. Jadi ereksinya ini berlangsung lebih dari 4 jam. Lu kebayang nggak sih ereksi kayaknya 1 jam aja udah nyebelin, rasanya kayak nggak nyaman aja. Dan seringkali menimbulkan rasa nyeri. Nah ini yang lebih mengganggu lagi. Oke, kita cari tahu dulu penyebab priapismus itu apa sebenarnya. Nah, sampai sekarang penyebab priapismus itu belum diketahui. Tapi yang paling sering nih, ada kondisi di mana terdapat gangguan pada aliran darah di penis. Dibagi menjadi 2 gejala priapismus itu. Ada 2 tipe, Jadi ada 2 tipe. Yang pertama priapismus iskemik dan juga non iskemik. Kita akan bahas dulu yang priapismus iskemik. Jadi priapismus iskemik ini dia problemnya adalah penyumbatan pada pembuluh darah. Beda dengan yang non iskemik. Kalau non iskemik dia lebih disebabkan oleh sobeknya pembuluh darah yang ada. Apa aja sih yang sebenarnya memicu ke arah dari priapismus ini? Yang paling condong atau yang paling sering menyebabkan priapismus adalah orang-orang yang menderita anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Sickle cell anemia ini bisa terbentuk dari bawaan lahir juga, dan kalau kalian bingung nih anemia sel sabit, jadi dia bentuk si darah merahnya itu nggak bulat. Kan biasanya tuh kalau sel darah merah, jadi dia bulat, tengahnya itu kayak kepingan gitu, kayak kepingan donat tapi dia nggak bolong gitu si tengahnya. Kalau yang anemia sel sabit itu bentuk darahnya dia kayak bulan sabit, jadi cuma setengah. Bisa juga karena dia menderita penyakit lainnya seperti leukemia, thalassemia, multiple myeloma, dan bisa juga kalau dia sedang mengkonsumsi obat-obatan seperti pengencer darah, lalu antidepresan, lalu ada obat untuk pembesaran prostat, bisa dia lagi konsumsi obat disfungsi ereksi yang dalam bentuk suntik ya, tapi jadi obat untuk disfungsi ereksinya ini dalam bentuk suntik, dan juga obat-obat lainnya. Kalau yang non iskemik seperti yang tadi gue jelaskan, dia itu problemnya adalah pembuluh darahnya sobek atau pecah di dalam penis, sehingga jumlah darah yang mengalir ke penis ini terlalu banyak. Perlu kalian ketahui dahulu kalau penis ini isinya kan pembuluh darah. Jadi kalau misalkan sobek, berarti pembuluh darah ini akan mengalirkan darah ke jaringan-jaringan pada penis. Jadi nggak cuma lewat, tapi dia nyebar gitu. Penisnya menjadi bengkak. Intinya kayak gitulah. Biasanya disebabkan oleh cedera di bagian penis, bisa di panggul, bisa di perineum, yaitu area antara penis dan anus. Mungkin goyangnya kencengan mungkin ya. Bisa juga. Nggak bercanda. Tapi ya mungkin kali ya. Tapi emangnya ada yang sampai kayak pakai mesin gitu? Kayaknya enggak deh. Selain itu, ada juga beberapa penyebab faktor lain nih, seperti gangguan metabolisme, bisa juga gangguan syaraf, dan juga kanker yang letaknya dekat dengan penis, seperti kanker prostat dan kanker kandung kemih. Kalau kalian nggak tahu kandung kemih itu adalah, organ di manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan air seni. Jadi sebelum dia dibuang lewat saluran kencing, dia dikumpulinnya dulu di sana. Yang lucu lagi bisa karena gigitan laba-laba atau kalajengking ya. Nggak lucu sih sebenarnya. Karena kalau gigit laba-laba atau kalajengking itu bukan suatu hal yang lucu sih, serem ya. Oh, apa mungkin Spider-Man tuh priapismus dia? Mungkin ya. Karena dia digigit laba-laba.
Oke, gejala apa aja sih yang sebenarnya harus kalian mulai curigai kalian menderita priapismus apa enggak? Yaitu adalah nyeri yang meningkat secara bertahap di penis. Itu yang satu tuh. Yang keduanya, ereksi yang berlangsung lebih dari 4 jam. Dan yang ketiga, batang penis kaku dengan ujung yang lunak. Jadi batang penisnya ini kaku nih sebenarnya. Tapi ujungnya tuh neong gitu. Nggak ikut keras juga. Sebenarnya yang priapismus 2 tipe ini mirip-mirip aja gejalanya, nggak banyak yang berbeda gitu. Cuma kalau misalkan yang gara-gara sobek, biasanya batang penisnya nggak seluruhnya kaku. Karena dia kan hanya membengkak aja. Karena bukan tertahan si pembuluh darahnya. Jadi tuh kalian bedain sedikit. Kalau pembuluh darah yang tertahan, itu berarti kan pembuluh darahnya akan mampet di situ karena buntu. Nah, kalau misalkan yang pecah atau yang sobek, dia akan menyebar ke jaringan-jaringan dari bagian penis. Sehingga kekerasannya atau ereksinya pun bisa lebih tidak keras dibandingkan sama yang buntu tadi. Kayak gitu. Apa aja sih yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian dicurigai mengidap priapismus atau mempunyai penyakit priapismus? Jadi kalian harus datang ke dokter ahli, lalu kalian coba obrolin juga penyakit dan juga gejala yang kalian alamin. Nanti akan dilakukan beberapa tes, seperti tes darah, ada tes toksikologi. Toksikologi ini untuk mendeteksi kandungan obat yang bisa menyebabkan priapismus juga. Lalu bisa juga USG penis ya. Jadi tidak hanya cewek-cewek yang hamil doang yang di USG, tidak ya, ternyata penis juga bisa di USG. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur aliran darah di dalam penis dan menentukan jenis dari priapismusnya. Yang seru ini kalau misalkan kita bertanya, sebenarnya untuk mencegah si priapismus atau ereksi dalam jangka panjang ini, apa aja yang harus dilakukan? Pertama, bisa dengan pengobatan dari anemia yang diderita, anemia sel sapi tersebut. Dan juga ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan untuk mencegah serangan priapismus yang berulang, yaitu bisa phenylephrine, tablet atau suntik, dan juga konsumsi obat disfungsi ereksi seperti sildenafil atau tadalafil. Sildenafil ini kalau kalian tahu, dia banyak sekali di pasaran dengan nama jual yaitu Viagra. Jadi kalau misalkan kalian dengar sildenafil, jangan bingung karena itu sama aja isinya sama Viagra. Ya seru-seru nggak sih sebenarnya? Karena semua laki kayaknya ingin ereksi dalam jangka waktu yang lama, dan kayaknya kalau misalkan gagal ereksi itu kejantanan pria tuh langsung kayak, wah aku tidak jantan gitu. Kesannya seperti itu banget. Tapi ya kalau misalkan ereksi dalam jangka waktu yang sangat panjang dan akhirnya nyeri juga, ya bisa terindikasi kalau itu penyakit. Kayak gitu mungkin. Semoga cerita hari ini tentang priapismus dapat membuka wawasan kalian lebih banyak lagi dan juga dapat memberikan kalian cerita yang jauh lebih dalam lagi. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau punya penyakit-penyakit lain yang ingin dibahas, boleh banget kalian taruh di bawah. Nanti gue akan pilih yang menarik, lalu gue akan bahas di video berikut. So, jangan lupa untuk main juga ke media sosial gue. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Semuanya sama, namanya BTS Doctor. Kalian tinggal mampir aja. And I'll see you on the next video. So, BTS Doctor sign out. Bye-bye.